Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah tahu Asya hamil, Bimasena menjadi overprotektif. Pria itu bahkan tidak membiarkan Asya melakukan apapun, bahkan makan pun ia yang suapin. Kata bebinya, dia minta disuapin ayah, ucap Bimasena modus. Asya hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya yang bucin parah. Bahkan yang membuat Asya tidak habis pikir, yaitu Bimasena malah menyetok susu ibu hamil 5 karton. Bima benar-benar begitu perhatian saat Asya hamil, malah dosisnya berlebihan. Terbilang sangat lebay, tapi Asya menyukainya karena biasanya sering ditinggal tugas saat awal kehamilan. Bima jadi sering di rumah dan pulang cepat. Sungguh momen-momen indah yang mungkin tidak terlupakan. Kini wanita yang tengah hamil 9 bulan itu menyetir sendiri menuju rumah sakit. Wajahnya sudah basah akan keringat, menahan sejuta rasa sakit yang menghujam bersamaan. Di balik kemudi, Asya menahan perutnya yang terasa nyeri. Kontraksi terjadi berkali-kali. Meski menahan sakit, Asya tetap berusaha fokus menyetir. Ya, dia menyetir sendiri kala menuju persalinan. HPL masih seminggu lagi, tapi ketuban Asya sudah merembes. Lalu bagaimana dengan suaminya? Bimasena sedang tugas di luar pulau. Rencananya akan pulang pas seperti hari perkiraan buah hatinya lahir. Tapi apa yang terjadi? Asya mengalami kontraksi lebih awal. Tin, tin, tin. Suara klakson di belakang mobilnya membuat Asya masih bisa tenang. Meski gelisah, ia mencoba untuk tetap sadar. Menjadi istri seorang perwira polisi, dia hanya bisa mengandalkan diri sendiri ketika sang suami sedang bertugas. Seperti sekarang, sudah setahun menikah. Asya sering sekali ditinggal tugas. Jika hanya keluar kota, pasti akan sering pulang. Tapi bila sampai ke luar negeri, maka Asya mungkin bisa berbulan-bulan tidak mendapat kabar. Seperti saat ia hamil 5 bulan lalu, ada seminggu lebih Bimasena hilang tanpa kabar. Pria itu memang sering begitu. Jika bertugas, maka alat komunikasi akan dinonaktifkan. Gelisah sudah pasti. Istri hamil tapi suami tidak ada di rumah. Asya dilema, khawatir dan cemas. Tapi ia punya satu kekuatan, ya Sang Pencipta. Asya mengadu pada Robnya, meminta agar suaminya selalu dilindungi, meminta keselamatan dimanapun suaminya bertugas. Berkat keyakinan bahwa sebaik-baiknya penjagaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya suaminya pulang. Ya, pulang dengan luka tembak tentunya. Ingin rasanya Asya menangis. Ternyata menjadi istri seorang perwira polisi sungguh berat adanya. Bahkan jika sedang bertugas, mereka harus siap jika pulang hanya tinggal nama. Asya istri soleha yang selalu menyerahkan segalanya pada Sang Pencipta, berharap Robnya akan selalu menjaga suaminya, ayah dari janin yang kini ia kandung. Itu sedikit kisah Asya saat hamil 5 bulan. Lalu bagaimana dengan kehamilan yang sudah masuk masa persalinan kini? Lagi-lagi, Bimasena sedang bergelut untuk melindungi negara ini. Asya harus rela menjadi nomor 2. Ia bahkan sudah pasrah bila buah hatinya lahir meski sang ayahnya tidak menemani karena sedang tugas negara. Dengan berbekal kebesaran hati dan rasa ikhlas, Asya menerima semua suratan takdir yang sudah digariskan padanya. Di sebuah jalan menuju rumah sakit, di depan sana ada operasi. Banyak polisi yang sedang melakukan razia. Dari jauh, seorang polisi mengenali kendaraan yang telah mengantri untuk lewat. Tok, tok, tok. Buka. Andri mengetuk kaca mobil milik Bimasena tersebut. Sesaat kemudian kaca itu terbuka. Begitu tidak ada yang menghalangi pandangan, mata Andri langsung melotot tajam. Asya, pekik Andri panik.
Pria yang sedang bertugas itu pun langsung membuka pintu. Dilihatnya wajah Asya yang sudah pucat. Apalagi Asya juga sudah berkaca-kaca. Mungkin Asya berlagak kuat, tapi siapa yang tidak nelangsa ketika akan melahirkan, tapi malah ke rumah sakit seorang diri. Panik karena gamis Asya juga sudah basah. Andri langsung menuju rumah sakit, meninggalkan tugasnya karena situasi genting. Rumah sakit. Cukup lama Asya di ruang persalinan. Bayinya tidak kunjung keluar. Sudah berjam-jam, pembukaan belum juga bertambah. Sementara itu, pihak keluarga sudah menghubungi Bimasena yang kala itu juga sedang jauh bertugas. Cukup lama suasana dilewati dengan perasaan mencekam, panik, cemas, dan gelisah, sampai akhirnya muncul di ujung lorong sosok pria tegap yang berjalan mendekati ruang persalinan dengan wajah khawatir. "Buk! Buk!" Andri tersulut emosi karena mengingat Asya siang tadi menyetir sendiri di tengah-tengah masa kontraksi dan ketuban yang sudah pecah. Andri marah karena merasa Bimasena tidak becus menjaga adiknya. Bimasena yang malang sudah panik, khawatir kondisi sang istri yang berjuang bertaruh nyawa, malah kini wajahnya babak belur. Rumah sakit, ruang bersalin. Asya menangis melihat wajah suaminya yang penuh darah. Ini pasti ulah Mas Andri. Asya bisa menduganya, sebab selama ini Andri lah yang paling super protektif padanya selama ini. "Mas gak apa-apa," ucap Bimasena sambil menggenggam tangan Asya yang saat itu menatapnya sendu. Dua orang dalam keadaan kesakitan yang sama itu saling menggenggam, saling menatap dengan dalam. Ada rona sendu dan kegelisahan, ada bahasa lewat mata yang tidak perlu diucapkan, tapi bisa mereka rasakan. Hakikat kehadiran itulah yang penting, karena merasa sama-sama ada untuk saling menguatkan. "Oe, oe, oe." Akhirnya telah lahir ke dunia bayi laki-laki yang tampan, Muhammad Zidan. Wajahnya bersinar bagai matahari yang siap menerangi hari-hari Asya dan Bimasena. Kelahiran Zidan bagai embun pagi yang menyejukkan dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan ini telah lahir ke dunia. Terlalu lama pembukaan tiada kemajuan dan kehabisan air ketuban. Asya akhirnya harus melahirkan secara sesar. Ia ditemani sang suami yang wajahnya babak belur ketika di ruang operasi. Ya, meskipun menunggu lama, akhirnya Bimasena menemani Asya dalam proses persalinan. Pria itu juga yang mengumandangkan suara azan pada putra pertama mereka. Zidan, kebahagiaan kedua orang tuanya ada pada bayi yang baru lahir tersebut. Asya pikir hidupnya sudah sangat sempurna, memiliki suami yang bertanggung jawab, setia, dan sayang keluarga. Ditambah kini ada Zidan di antara mereka. Pernikahan yang dimulai dari sebuah paksaan itu kini sudah dipenuhi banyak cinta di dalamnya. Mereka bertiga benar-benar bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya seumur jagung, karena ketika Zidan berumur 1 bulan, Asya harus merelakan buah hatinya. Adik kedua Bimasena yang bernama Ardi tiba-tiba datang ke rumah. Pria itu mengibah meminta bantuan pada Bimasena. Istri Ardi, Rara, 24 tahun, mengalami depresi berat setelah mengalami keguguran. Sudah beberapa hari Rara dirawat di rumah sakit. Wanita yang kehilangan janinnya itu mengalami stres berat, menolak pada kenyataan bahwa anaknya sudah tidak tertolong selama-lamanya. Mulanya keluarga Asya menentang keras karena Ardi meminta anak Asya untuk dijadikan obat penyembuh bagi istrinya. Andri yang paling marah dan juga Nia serta suaminya Firman. Bagaimana bisa anak baru 1 bulan lahir itu diminta? Hari itu langit Bimasena mendadak suram.
Melihat Ardi bersujud di kakinya dan kaki Asya membuatnya dilema. Adiknya itu menangis, meratap, meminta tolong pada mereka demi istrinya yang sudah hampir seperti orang gila saat mencari anak yang dikandung berbulan-bulan tapi tidak selamat. Gak bisa, Zidan anak Asya. Bagaimana bisa Asya kasih anak Asya, Mas? Asya memeluk bayi laki-lakinya. Sebagai seorang ibu, mana mungkin dia merelakan buah hatinya untuk orang lain, meskipun itu untuk ipar sendiri. Tolongin Ardi, Mbak. Tolongin kami. Hanya pada kalian. Hanya Zidan harapan agar Rara sembuh. Ardi terus meminta. Ia bahkan tidak bangun dari tempatnya bersimpuh. Hentikan Ardi, pulang sekarang. Meski tidak tega melihat Ardi yang masih belum mau pergi dari rumahnya, Bimasena mencoba menguatkan hati. Memberikan anaknya sama dengan memisahkan bayi dari ibu kandungnya. Ardi mohon, tolongin nasib istri Ardi, Mas. Mbak Asya, tolongin Ardi, Mbak. Pria pemilik beberapa apotek di kota Jakarta itu sesegukan mengiba pada saudaranya untuk merelakan anak mereka.